Yang terhormat kepada Bapak Nurkansyah SAG MPDI. Yang terhormat kepada Bapak Haji Bunyamin SAG SPD. Dan yang kami hormati kepada pendamping pemateri Kak Jahratun Nisa sebagai SC acara dan peserta PKKMB yang berbahagia. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membacakan CV dari pemateri kita, yaitu Bapak Nurkansyah SAG MPDI. Tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara 2 Juni 1971. Alamat Sungai Malang RT 3 Kecamatan Amuntai Tengah. Nomor HP 0812 5194 471. Status sudah berkeluarga. Riwayat pendidikan MI MTSN Amuntai, PGAN Amuntai, Stairokha Amuntai tahun 1998. Program Pasca Sarjana YN Banjarmasin tahun 2009. Pengalaman organisasi: anggota Senat Mahasiswa Stairokha Amuntai, Koordinator Bidang Keagamaan tahun 1996, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Cabang Amuntai tahun 2010 sampai 2014, Wakil Ketua Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai sekarang. Jabatan Struktural STAI, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Tugas dinas luar, Guru Al-Quran Hadis pada MAN 1 HSU. Baiklah, langsung saja kita masuki untuk penyampaian materi. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Unit Pengembangan Kemahasiswaan Bapak Haji Bunyamin SAG SPD, jajaran organisasi kemahasiswaan yang mewakili dari SEMA ada ya, dari SEMA ada, dari Demak ya. SEMA itu Senat Mahasiswa yang kalau di pemerintahan kita lembaga legislasi atau DPR gitu ya. Kalau DEMA itu lembaga eksekutif pemerintahan. DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Selain itu ada nanti unit-unit kegiatan mahasiswa. Ada beberapa unit, ada 7 berarti salah ya. Ada LPM ya,
lembaga pers mahasiswa, ada Linguist Club, ya, lembaga bahasa, ada PIK Najmus Sabab, ya, bidang konseling, ya, konsultasi bimbingan, ada dari Menwa, ya, resemen mahasiswa, dari Racana Pramuka, ya, kemudian dari PSHT, dari FKKM, ya, ya, masih ada lagi, sudah lengkap. Ya. Ini perlu kita hadirkan karena menyangkut organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan perguruan tinggi Setayaha Amuntai. Baik, untuk materi tentang keorganisasian ini nanti Bapak hanya menyampaikan ruang lingkup secara umum tentang keorganisasian di Setayaha Amuntai ini. Untuk spesifikasi unit kegiatan kemahasiswaan nanti akan dijabarkan lagi oleh narasumber kita, Bapak Haji Bunyamin, untuk melihat lebih jauh bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita masing-masing supaya kita bisa lebih banyak berbuat, lebih banyak memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada, khususnya di bidang kemahasiswaan ini untuk kemajuan kita bersama. Saya hormati juga para panitia, moderator, khusus peserta PKKMB. Ini yang pembukaan kemarin lain lagi ya? Lain orangnya? Masih ini? Oh iya, berarti kan ya. Wajah yang sama tapi suasana yang baru gitu kan. Ya. Saya ingatkan kembali bahwa hari ini tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2021, bertepatan hari ini dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ya. Biasanya tepat jam 10.00 itu kita mengheningkan cipta sejenak seluruh Indonesia biasanya untuk mengenang detik-detik dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Barangkali tadi pagi sudah ada ya untuk doa bersama, melihat jadwal itu. Tapi paling tidak sebagai ungkapan rasa syukur kita bersama kepada Allah SWT, syukur atas nikmat, atas jasa-jasa para pejuang yang telah berkorban untuk kemerdekaan bangsa kita. Mari kita sama-sama menghadiahkan bacaan ayat Al-Quran, Ummul Quran, ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Selanjutnya saya sampaikan bahwa sesuai dengan edaran petunjuk dari Dirjen Dikti Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa pelaksanaan kegiatan kampus apapun namanya, apapun bentuknya, itu harus mengacu kepada peraturan. Minimal peraturan itu yang telah ditetapkan oleh sekolah tinggi. Dan ada diantaranya beberapa edaran dari pemerintah menyangkut kebijakan pelaksanaan kegiatan di kampus. Satu diantaranya adalah bahwa kegiatan yang dilaksanakan di kampus itu untuk PKKMB tahun 2021 ini memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang pada intinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang menyangkut masalah hak asasi mahasiswa, bahwa di dalam pelaksanaan PKKMB tidak boleh ada lagi nuansa-nuansa kekerasan. Ya, intinya itu. Nanti Bapak sampaikan ini edarannya ya, lebih rincinya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan edaran dari Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, bahwa lembaga perguruan tinggi khususnya yang menyangkut dengan kemahasiswaan harus bersih dari pengaruh atau gerakan-gerakan politik praktis yang mengarah kepada partai politik. Ya, jadi mau sampaikan yang lebih dulu, lebih awal supaya kalau nanti kelewatan menyampaikannya ya. Jadi kita berorganisasi di kampus ini murni berorganisasi dalam rangka pengembangan potensi diri kita. Ya. Jadi untuk kemajuan diri kita maupun kemajuan lembaga sekolah tinggi kita. Ini jangan dibelokkan, jangan dipengaruhi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan lembaga. Kira-kira paham ya boleh? Makanya Bapak minta tadi semua perwakilan-perwakilan untuk hadir ya. Jadi hati-hati kita. Kalau itu nanti ketahuan, baik secara kelembagaan maupun dari Kopertais, apalagi dari pemerintah, itu yang kena sanksi adalah lembaga. Ya, lembaga kita kena sanksi ya. Bapak memberikan contoh ya, kalau di antara kalian dan antara kita ini ada yang ikut misalnya, ikut dengan berafiliasi dengan salah satu organisasi, apakah itu kemasyarakatan, apakah organisasi keagamaan, apakah itu partai politik. Ternyata organisasi itu oleh pemerintah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, misalkan gitu ya. Maka kita yang ikut di dalamnya, nah itu menjadi masalah nanti. Nah, apalagi jumlahnya itu signifikan. Ya, ada sejumlah sekian orang di lembaga kita ini berafiliasi dengan lembaga tertentu yang oleh pemerintah itu dilarang. Maka lembaga kita nanti ditanda orang dengan tanda merah gitu ya. Nah, ini oleh karena itu ini penting Bapak sampaikan ya.
Nah, kemudian sesuai dengan edaran lagi dari Dirjen terkait dengan PKKMB, bahwa di dalam materi PKKMB itu juga harus ada disinggung tentang satu, bahwa kita ini memasuki abad ke-21 ya, yang ada istilahnya masa apa itu yang 4.0, apa itu 4.0 atau kosong. Nah, ini paham lah sudah. Mungkin sebagian masih asing ya. Kalau kemarin sudah diseminarkan satu tahun yang lewat ya di STAI ya. Nah, bahwa kita harus siap memasuki masa yang diistilahkan dengan 4.0 atau titik kosong, di mana kehidupan kita yang sudah mengglobal ini, masing-masing kita harus mampu menjawab tantangan itu. Yang satu diantaranya adalah masalah teknologi. Jadi jangan disalahgunakan teknologi itu untuk main-main, untuk hanya hawa nafsu, tetapi dimanfaatkan, benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan kita. Jadi sudah 1-2 tahun ini sistem pembelajaran kita sudah menggunakan online. Maka mahasiswa mau tidak mau wajib punya HP yang standar. Nah, begitu ya, memang zamannya sudah. Nah, bagaimana menyikapi itu, kita harus siap ya. Sudah 1 tahun lebih, 2 tahun sudah ya, hampir 2 tahun, 2 tahun sudah pembelajaran menggunakan sistem online perkuliahan ya. Jadi nanti sistem online-nya itu macam-macam. Ada yang WA, ada yang ya macam-macam lah. Nah, oleh karena itu ini harus disikapi nanti ya, terutama kalangan mahasiswa semua. Jadi tidak ada lagi alasan ulun tahu kada berduit mau karena HP, kan usah kan itu dikisahkan lagi. Nah, bagaimana menyikapi itu supaya kita bisa menyesuaikan. Memang dunianya sudah seperti itu. Nah, terkait dengan itu juga jangan disalahgunakan teknologi itu untuk kepentingan-kepentingan yang merusak lembaga kita. Ya, jangan termakan hoax ya. Nah, kemarin Bapak mengikuti Zoom dengan Menteri Agama dan Menteri Polhukam ya, Menko Polhukam, yang intinya adalah bahwa kalangan perguruan tinggi dan mahasiswa, dosen semuanya harus menjadi orang pertama yang membentengi hoax. Karena hoax itu kan kalau orang kampung, orang itu kadang mengerti sih, tahu terima aja, buka baca asa iya sudah. Nah, tapi kalau kita kalangan akademik, maka membaca itu dengan akal pikiran. Bujurkah kadakah ini? Bujurkah kadakah? Kalau kita buka di HP ini, hoaxnya luar biasa kan begitu. Kisah vaksin aja macam-macam lah. Hoaxnya itu luar biasa banyaknya. Nah, kisah bersuntik lawan jarum menggonal-gonal itu nah, mendustai orang supaya takutan bersuntik. Mungkin maksudnya itu rame-rame aja, tapi efeknya kan akhirnya orang banyak yang takutan vaksin, nah, itu kan. Itu ya. Kemudian yang kedua, isu tentang literasi, bahwa abad ke-21 sebelumnya sudah juga lah, cuma ditingkatkan pada abad-abad sekarang ini, orang harus paham tentang literasi.
bahwa kehidupan kita ini harus akrab dengan sumber-sumber bahan-bahan bacaan yang benar. Kalau mulai zaman Nabi sudah disuruh kita nih hari-hari disuruh membaca, ya lah. Orang kalau ingin maju itu kuncinya adalah membaca. Sumbernya itu ada buku, ada internet, macam-macam. Tapi kan kalau dibaca tidak ada artinya. Nah, oleh karena itu ayat pertama diturunkan adalah Iqra, ya lah. Nah, mahasiswa yang maju, berpikiran maju tentu akrab dengan referensi. Seminggu sekali ke perpustakaan, minimal sebulan sekali itu ada ke perpustakaan. Jadi akrab dengan sumber-sumber bacaan. Nah, yang ketiga adalah bahwa kalangan akademik perguruan tinggi mahasiswa itu harus paham sekaligus menghindarkan diri dari apa yang diistilahkan dengan radikalisme. Radikal itu kan paham yang berlebihan. Radikal itu ada dua. Ada radikal kanan, ada radikal kiri. Ya, gitu ya. Kalau paham keagamaan, radikalnya itu adalah memahami satu konsep yang berlebihan dengan hanya memegang konsep kelompoknya saja yang benar, sementara yang lain tidak. Jadi gitu orang salah ingatnya, jangan bujur. Itu paham keagamaan. Ya aliran-alirannya jangan bujur. Aliran orang salah. Nah, itu radikal di dalam paham keagamaan. Ada lagi radikal kirinya adalah yaitu paham liberalisme. Terlalu menganggap semuanya benar. Bujur aja semuanya bujur. Akhirnya orang nikah antar beda agama ya boleh ya. Bujur aja juga asalnya suka bersuka aja. Nah, ini kan akhirnya laki-laki sama laki-laki kawinnya juga terjadi di Prancis ya Pak. Nah, itu kan salah juga. Jadi radikal kanan, radikal kiri sama-sama tidak dibenarkan. Maka ambillah jalan tengahnya. Khairal umur ausatuha. Itulah yang diambil jalan tengah oleh kalangan Nahdlatul Ulama. Jalan tengah. Ini jangan terlalu radikal. Jadi bukalah pikiran kita, bukalah pemahaman kita, jangan sampai kita ini dipengaruhi oleh paham-paham radikal. Nah, kan kasusnya dampaknya sudah terjadi dicontohkan oleh kasus ISIS kemarin ya. Paham ISIS. Banyak tolakan anak jihadnya. Sekali sampai ke sana lain kisahnya. Nah, oleh karena itu kita jangan termakan isu-isu paham-paham yang radikal. Karena radikal ini apabila yang mengikuti kelompok radikal ini orangnya itu lost pemikiran atau orangnya dalam keadaan tidak sadar atau ada masalah atau stres dan sebagainya, akhirnya menimbulkan apa? Tindakan teror, ya lah. Ini kan hanya stres karena ada masalah di rumah tangga, masalah ekonomi, masalah macam-macam. Nah, putus cinta, apakah misalnya lah. Nah, 2 hari 2 malam gak ada makan. Ada yang membisiki, sudah kita ada teror, bom aja sudah. Nah, tempat-tempat maksiat di bom. Meskipun dia dengan mengorbankan dirinya sendiri, karena tadi paham tadi. Bilanya berhasil dapat imbalan hadiah. Bilanya kada berhasil nyana mati, dikisahkan masuk surga aja. Ada sudah bidadari yang menghadangnya di sana. Nah, ini kan pahamnya ini sudah pahamnya kada benar yang itu. Nah, jadi mahasiswa kita harus bersih daripada paham yang seperti itu. Nah, oleh karena itu kita berorganisasi sesuai dengan aturan. Kita sudah ada panduannya sudah.
Ya sudah ada kita panduannya, panduan berorganisasi. Silahkan berorganisasi mengembangkan diri dengan murni untuk kepentingan keilmuan kita dan keterampilan kita masing-masing. Nanti di slide ini ada 3 jenis organisasi kita sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk sekarang ini ada senat mahasiswa, ada Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan ada lagi OKM yang lain. Ada 7 kalau tidak salah itu. Jadi jumlahnya ada 9. Nah, bagaimana lagi sistematika kita berorganisasi ini? Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi oleh Bapak Haji Bunyamin, begitu ya. Nah, kemudian dalam kesempatan ini Bapak menyampaikan bahwa organisasi yang kita laksanakan ini ada aturan mainnya ya. Jadi, ada aturan mainnya mulai dari nanti perekrutan, pelaksanaan, dan setiap masing-masing itu ada program ya. Dan di akhir tahun nanti wajib ada LPG, laporan pertanggung jawaban. Nah, oleh karena itu selama 1 tahun organisasi ini kita laksanakan, itu dikumpulkan bukti-bukti program dan dokumentasinya untuk jadi bahan laporan kita nanti di akhir masa jabatan. Barangkali ini pengantar dari kami, dari Bapak. Kalau nanti ada tanya jawab ya mungkin bisa aja kalau ada waktu ya. Untuk selanjutnya kami silahkan kepada narasumber kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurkansa atas materi keorganisasiannya. Maka selanjutnya kita masuki pemateri yang kedua, yaitu tentang kemahasiswaan. Baik, saya akan membacakan CV pemateri. Nama Haji Bunyamin SAG SPD. Tempat tanggal lahir Bitin 5 Oktober 1973. Alamat CPS 2 RT 21 Kelurahan Sungai Malang, Almentai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Status sudah berkeluarga. Riwayat pendidikan S1 Stairaha Amuntai, Prodi Pendidikan Agama Islam tahun 2000. S2 PKIP Sejarah Unlam Banjarmasin 2004. Pengalaman organisasi anggota Senat Mahasiswa, PME, Ansor, dan Nahdlatul Ulama. Baik, materi tentang kemahasiswaan akan segera kita mulai. Bagi peserta dimohon untuk menyiapkan alat tulis dan mendengarkan materi yang disampaikan. Kepada Bapak Bunyamin dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PKMB Stairaha Amuntai. Jawabannya majulah itu, karena ini sudah disepakati dalam hari ulang tahun atau peringatan 1 abad Pondok Pesantren Raha di tahun 2022 di tanggal 13 Oktober. Pesantren Raha ini termasuk Stairaha itu berumur 100 tahun genap, karena berdirinya 13 Oktober 1922. Ini sudahkah kerahaan Pak Hasib? Sudah hari pertama. Oke, beliau yang menyampaikan itu, tapi diingatkan bahwa kita akan melaksanakan dan Anda akan menjadi sejarah, saksi sejarah di 2022. Mudah-mudahan ini berlalu dengan masa COVID ini supaya lebih meriah lagi, karena sekian program sudah dirancang, kegiatan-kegiatan sudah direncanakan, tapi kalau seperti ini tentu ada keterbatasan. Kalau 100 tahun Pondok Pesantren Raha di 2022, maka ikonnya jawabannya maju. Maju itu kan bisa dari kayak HSU, mantap.
Nah kemarin ada Cismura bingung mana kan, lalu ada lagi ikonnya jawabannya santri pondok pesantren Raha. Ini waktu santri di mosnya atau di ospennya, maka jawabannya maju itu doa kita, mudah-mudahan pesantren ini makin maju, makin berkah, makin mandiri, makin orang yang berada di sini mungkin mendapatkan ilmu yang barakah kehidupan dunia dan akhirat. Pesantren Raha dengan berbagai organisasi unit pendidikannya ada berapa? Dari yang terendah PAUD, penitipan, ada PAUD tuh, ada lagi penitipannya yang orang sudah bulikan di TK, di PAUD, dititipkan lagi sampai jam 5. Nah itu ada apa lagi? Raudatul Atfal A, B, habis itu ada MI, putra putri gabung jadi satu, sanawiyah baru putra beda putri beda, sanawi aliyah putra beda aliyah beda, habis itu Stairaha STIK Makhat Ali, habis itu lagi lembaga taksus dini, habis itu ada lembaga tahfiz Buhan Putra, khususnya putranya asrama putra itu di belakang. Kalau fokus hendak menghafal Quran tapi tetap kuliah di sini, masuk asramanya asrama tahfiz, ada disiapkan yang akan selesai lantai 2 bertingkat di samping asrama Rusunawa. Jadi kawat pagi itu kalau di sini kadada kuliahan bisa menghafal di situ sehingga tamat di Stairaha, di wisuda seperti wisuda Buhan STIK juga. STIK itu kan jurusan Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran, tapi jurusannya tadris bahasa Arab dan PGMI. Tapi sebelum di wisuda itu ada wisuda dulu, adalah wisuda untuk mendapatkan titel sebelum SPD adalah titelnya SQ, kayak Muallim Azhari Arsad, sarjana Quran. Jadi awal itu selama 5 tahun insya Allah kalau saya tahunnya 5 juz, 5 tahun 25 juz, maka akan selesai dalam bagian 1 tahun 36 hari, seharinya berapa ayat akan selesai. Tapi kemauan kita, karena ada kemarin waktu kawan yang pernah menghafal tadi, orang menghafal di lampu merah, karena di Arab Saudi itu dia sebagai supir, setiap lampu merah berhenti dia baca Quran di situ sampai hafal, mulainya Anum sampai Tuha tadi. Jadi bukunya judulnya itu menghafal Al-Quran 30 juz di lampu merah, bukan duduk di lampu merah tapi kena supir bila lampu merah di situ dibuka. Apalagi dengan istilah tadi teknologi saat ini, dahulu orang hendak mendengarkan sesuatu musik dengan kasetnya kayak apa? Sampai itu kalau hanya sekitar 60 menit kaset pakai lembaran itu. Nah sekarang orang ditemukan di awal sudah canggih, zaman kami kuliah ada namanya pertama ada lagi kaset CD itu. Nah CD itu 6 bulat, hanya sekitar berapa lagu, habis itu berganti apa lagi CD juga anunya, tapi apa nadanya DVD. Habis itu lagi ditemukan yang pakai flash disk, ada lagi yang talus. HP dahulu orang HP nang jadul kayak ini kada pakai memori, sekarang dengan memory card, dengan HP yang tercanggih sampai berapa GB anunya mau nyimpan memorinya tuh, sampai ratusan bahkan ribuan video bisa disimpan di situ. Kita nih zamannya bahwa lajarilah anak-anak kamu yang saat ini kehidupannya akan berbeda dengan anak-anak kamu yang nanti kamu lahirkan, berbeda benar. Saya ini zaman TV-nya, zaman Abdul Samad ceramah itu kan TV si Unyil saja hari Ahad. Sekarang Unyil itu ditinggalkan kada kelihatan. Sekarang Unyilnya kan beralih dengan laptop si Unyil, di mana-mana dia menampilkan kecanggihan kan. Kalau dia pergi ke pabrik, maka pabrik itu akan menghasilkan dengan teknologi. Kada lagi orang menuang kayak gini, nah tunggal tunggal butingan pakai cirat kada, sudah masuk mesin. Maka kita sebagai mahasiswa yang di abad yang bersaing luar biasa mantapnya, kita kada berhayal dahulu orang bisa di rumah malam-malam, tengah malam mendapatkan makanan, tinggal bayar saja kan. Ada namanya GoFood, Gojeknya dengan membayar tambahan.
inya hakun antri, inya hakun parkir. Ini misalnya kita malam-malam hendak makan bakso bongkar ya, ada pernah makan bakso bongkar lah orang Muntah, tahu lah pernah yang berapa 30.000, 15.000, atau yang pernah ikut lomba yang itu 100.000 adalah maka udah tahu nih bakso yang paling nyaman di mana wah ini Kebayuran, Bang Dol di Alabio, orang Alabio, mana lagi yang paling nyaman itu bisa Anda di rumah aja Allah, karena sudah ada Gojek dan Indojek, itu yang namanya yang 4.0 tadi. Nah, kehebatan teknologi saat ini Anda dengan fasilitas duit di tangan, kecanggihan itu datang lewat tangan juga. Oke, kita mulai dengan tadi keorganisasian kemahasiswaan, ini hanya prolog, maka saya akan supaya semangat bila saya PKKMB Stairah Amuntai, jawabannya maju ya. PKKMB mahasiswa Stairah Amuntai, tangannya seperti ini sekali lagi. PKKMB Stairah Amuntai, semangat, itu harus semangat. Masa kita nih lagi di ospek ya, di ospek nih, karena baru saja di ospek nih di Aliyah Putra, saya wakamat kesiswaan di Aliyah Putra, beliau masih waktu di Aliyah Putra bersama-sama 96 sampai wahini. Kalau beliau sudah ke wakamat kurikulum di Man 1, siapa yang alumni Man 1 nih? Ini pasti bertemuan lawan Pak Nurkansah, ada? Mungkin ada bertemuan karena Anda ini adalah lulusannya lulusan online gitu, nah mahasiswa corona atau murid corona ya Bu Ningam nih, karena 2019, 2020, 2021 nih dikatakan alumni dan lulusan corona. Saya nih alumni jadul, itu luar biasa. 96 saya kuliah di sini. Sekarang kalau 96 2021 berapa tahun dah? Dihitung Bang. Berapa? 20? 30? 24? 25 lah masuk sebenarnya kan. 25 tahun yang silam Stairah itu seberataan bangunannya kayu yang seperti ini dan kada pakai ini apa adonannya kayu ulin juga lantainya. Sekarang sudah hampir 90% bangunannya pakai beton. Organisasi mahasiswanya yang resmi hanya satu, senat saja, dengan yang memilih senatnya itu, nah anggota senat sekarang namanya Demak, senatnya yang memilih Demak tapi lewat pemilihan umum. Sekarang luar biasa banyaknya nih organisasi kemahasiswaan yang disiapkan oleh kampus dan diberi fasilitas. Dahulu mahasiswa kami hanya satu orang saja yang bisa sepeda motor, sehingga parkir itu kada terpikirkan. Zaman saya 96 tuh satu orang saja, itu paling sugihnya bahasanya, nah lainnya bersepeda saja dan berjalan. Kos-kos di sini hibak gitu, orang menyewakan. Sekarang kos-kos sunyian, pendapatan orang ada tambah corona, tambah ini. Dulu orang Kalua, orang Tanjung, orang mana-mana pasti nyewa di sini karena tidak punya kendaraan. Sekarang Danau Panggang itu kalaunya pakai NMAX, apa lagi nang sebutinnya tuh? Aerox, satu nang kenal PCX, itu paling setengah jam sampai sudah. Jadi kuliahan misalnya jam 2:30, jam 2 gini kawat Tirabang deh. Artinya kada terbatas. Kalau saya pakai cis naik dulu ke Tapus, hanya ke sini pulang, wah luar biasa. Bila ke Amuntai ini rasa model ke Jakarta itu. Karena seminggu berdahulu berencana deh. Saat ini orang Danau Panggang, orang mana-mana itu ke Amuntai ini ada sehari ini 3 kali kan pulang balik, tidak apa-apa. Karena tukang ojek itu nah. Artinya matarakan barang orang tadi, karena itu bagian pekerjaan. Matarakan makanan ke Danau Panggang, orang Wong Solo bayarannya 35.000 kan, karena sesuai jarak tempuh. Digawi aja. Kenapa? Itu pekerjaannya sudah keren saya itu. Kalau dahulu tukang ojek yang berdatang pasti kan tolak. Sekarang tukang ojek dengan fasilitas jaketnya sama, tapi HP-nya luar biasa. Karena itu pekerjaan yang ditemukan oleh Kemenristek, Mas Menteri, siapa menterinya? Nadine Chandrawinata. Nadine itu menteri luar biasa. Saat dia pulang kuliah di Amerika, kada bisi gawian, sampai ke Jakarta, berpikir keluar dari rumah hendak ke melamar perusahaan, nunggu taksi lawas, nunggu ojek
di Pingkolan itu ada, kalau di RCTI kah itu kan bang, kalau ke Senin berapa bang, naik aja dah nanti nyaman aja jadinya. Tapi sampai jangan kita deh mulai raha dahulu Pak Ujik Pingkolan di muka gang kita sampai ke pasar berapa ya, nyaman aja jar naik dulu sampai ke pasar dipadahkan orang 25.000 jar, kan kecewa gitu. Anak ditawar dia ada tukang ujiknya, naik dulu jar nyaman aja jar itu mengalih istilah nyaman. Atau berapa kajar dari 5.000 tambah hibang jar, nah itu. Tapi Nadine dari berpikir dengan otaknya kena kuliah di Amerika itu kayak apa nih caranya. Akhirnya dengan aplikasi yang ditemukan segampang itu, dia tidak punya satupun kendaraan sepeda motor, tidak punya satupun kendaraan mobil, tapi dia punya jutaan gitu nah. Kenapa? Karena orang harus mendaftar minimal STNK dan PPKB-nya di tahun 2000. Kalau Anda daftar ini ada pernah daftar di Gojek dan ya Gopot Indopet apa? Ada STNK-nya tuh, nah dibuktikan sepeda motornya tuh kadang awas sepeda motor tahun 2006 buruk, harus tahun 2015 hanyar kau dibuktikan kami foto STNK, foto platnya, foto sepeda motornya dikirim baru diterimanya. Ini kan menyediakan sepeda motor, tapi kalau orang jadwal dahulu seorang sugih benar nukar kendaraan 5 nah hanyar soroh ikam nih ikam kada gawian kah nah sepeda motor ku siapakan ikam duduk di terminal nih sepeda motor karena kamarian lapor lawan aku berapa ikam dapat itu kan kau dia kali datang jam 5 nang kali 5 nya kayak apa hari ini aku jadi baik jadi sabu buah jadi saya ikut ada apa menarik jadi ini padahal nya 6 kali siapa tahu 6 kali kayaknya pulang Pak Ejen minyak habis kami irisan pulang nih bennya nih jadi minta pulang lawan ampunnya tahu di mana, padahal ada miris ada buntus. Tapi saat aplikasi itu digunakan orang mengcancel saja tahu kan, itu namanya kecanggihan nang teknologi. Dia tidak punya kendaraan, tidak punya modal, hanya teknologi tadi. Dia paling kaya, menteri nang paling kaya, hampir berapa triliun dia punya uang setiap saat. Itu namanya duit nang berjalan lawan inyang. Itu kecanggihan teknologi saat ini. Maka dengan kemahasiswaan ini ada Ormawa yang tadi disebutkan ada 7 di bawah Senat, ada di bawah BEM, ada yang paling awal itu yang 7 ini paling awal didirikan Pramuka apa Menwah? Pramuka ya, yang ada zaman kami itu ada Pramuka tapi tetap di bawah naungan Senat, artinya Tuha tuh. Karena Pramuka tuh mulai sekolahan SD baju Pramuka tuh ada sampai perguruan tinggi. Saya nih walaupun Pramukanya kata baik, tapi pernah tingkat nasional santri Nusantara pertama se-Indonesia di Cibubur. Wah itu hebatnya. Walaupun balik kanan balik kiri beberapa tahu, tapi saat itu diundang Menteri Agama Kemah santri pondok pesantren se-Indonesia dari Amuntai berangkat naik kapal laut di Surabaya. Sampai di Surabaya itu sudah siap bis, sampai di Cibubur itu tendanya saja sudah disiapkan, tinggal masuk, bahkan tinggal diambil saja hintalu betabak-tabak itu sardin betabak-tabak. Kena Pramuka Kementerian Agama itu merasa ditinggalkan oleh hari Pramuka apa itu, kalau ikam dari SMP dari SMA itu kan dipanggil kalau apa namanya jambur ya Pak. Nah kada pernah orang pesantren itu dibawa. Akhirnya Menteri Agama saat itu membikinlah namanya Kemah Santri Pramuka Nusantara se-Indonesia. Sekalsel ini ada 100 diundang santrinya dan pendampingnya untuk ke Jakarta tadi. Sampai di Jakarta tuh fasilitas kena kali pertama tuh sebaratan disiapkan sampai beras, sampai tahu sampai ini betatawakan lagi hintalu saking banyaknya. Nah, Pramuka kedua setiap 3 tahun berikutnya ada lagi karena disuruh macam-macam. Nah, saat itu kali pertama kesempatan itu harus diambil. Kalau nya kada ya hilang itu. Kalau ada yang datang sudah baik orangnya, bisa ajan, bisa imam, hampar sajadah hikam, lalu ada di belakangnya di mukanya kosong, maka siap jadi makmum. Imamnya belum ada di posting kan, mudah-mudahan mendapatkan imam baik gitu nah. Nah, ada di WA itu. Amin 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 gitu kan, akan ada jawabannya. Mungkin ada pernah mengharapkan mendapatkan supir imam terbaik, jangan ada harap datang karena tukang ojek aja yang datang. Tapi tukang ojek hafal Quran karena bikin sinetron di sini, nah sinetron di Raha
nang biasanya sinetron nang Indosiar tuh sinetron apa itu menangis tuh apa menangis tuh suara hati istri itu jangan ditonton jadi itu gigilaan sadih taruh sisanya tapi hebatnya itu nah ditonton nah kenapa karena TV lain gitu demi tak tonton gitu bila mulai 5 menit dah maka akan selawasan sampai habis 1 mat iklan sambungnya pulang kisah lain yang lah nah, bila mau tuh artinya pernah nonton gitu kan oh bapak tahu aja bila libur itu nah terpaksa tonton Bapak Nur Gansar kan pernah nonton kenapa si Bin melihat saja teman melihat tuh sambil lalu bini si Bin nonton nah nyata lihat nonton apa tuh ya karena Pak kalau bibinya nonton terlalu sedih maka mengeluarkan air mata itu nah orang dapat duit kita dapat air mata my gilanya kita dunia berapa itu ininya ada hendak di bidang apa silat tadi PS hati ada tapi ikutilah organisasi tapi tidak melupakan studi kuliah itu saking ramai organisasi kuliah sampai hendak di orang dan disurati oleh kampus nah kenapa karena sistemnya bukan kayak kami sampai 14 semester masih boleh sampai 16 semester ada yang sampai 7 tahun dihidupi pulang kenapa karena tidak sistem by online tadi wah ini kan terlambat mendaftar sudah ditutup orang dianggap terminal laporannya bukan sekedar di sini di sini laporannya ke Jakarta itu ngalihnya absen dan kehadirannya ada lagi nih mana nih PS1 diri bang ini yang paling gagah nih wah ini silat pernah dikirim ke Makkah jadi mendapat kopiah haji iya nah ini silat nanti praktek di sini nah ini ke anuan juga ketua dan anggota 2 nih dihadirkan PS1 itu apa persaudaraan setia hati kita ada trete ya silahkan duduk ini apa nih dari BEM ini BEM ketua BEM silahkan berdiri ketuanya dan siapa sampingnya sekretaris anggota ketuanya ini kalau dilihat-lihat nanti lihat gambar dengan presiden tuh kayak Presiden Jokowi itu nah kurus mana nah itu madahkan bener aja ini kan mau menyamakan buat bila bergambar itu editan kah kadakah nanti dipanggil Roy Suryo itu asli kada asli itu nah kada mungkin tuh pas pampres itu menyariki tapi jadi presiden kada kalau ketulahan mano padahal kada boleh rapat dengan presiden seperti itu ada anak Jepai sebenarnya kada boleh karena presiden tuh pas pampresnya pasukan elitnya pasukan elit A itu nah tapi karena pertemuan perwakilan Tuan Guru se-Indonesia minta doa untuk kelancaran proses bernegara diundanglah kenapa bisa hadir di sana itulah belum lagi anda nih kemampatan bahwa orang nuntut ilmu tuh mendapat keberkahan itu di dunia ini aja sama itu kada mungkin bisa ke istana itu nah bila ke istana tuh dipanggil tuh saya tidak menampilkan undangannya tidak menampilkan tiketnya itu undangannya resmi tiketnya disediakan dengan nama itu sampai ke istana tuh 3 kali diperiksa pulang bujur gak kada kita nih sampai diperiksa mata nih di anu itu kenapa karena takutan kalau kuna anu ini membom gitu karena istana itu steril dari ininya diundang siapa nama undang itu kakak-kakak Raha yang kuliah di Jakarta kebetulan punya link di istana ada ini malam-malam nelpon malam ini bagayaannya kenapa ulun di Jakarta mulai pian hendak anu nih Presiden Jokowi hendak bertemuan lawan kian jadi bagayaannya kok bujur jadi inya balik situ bukan jaga pian hendak bertemuan Jokowi kada kan ini anu Presiden Jokowi hendak bertemuan pian adakah aurokah waktu tanggal sekian kada bang ya anu mulai bukti bahwa pian ini anu harus mengirim apa KTP anu kirimakan lewat gambar ini lewat WA kirimakan untuk apa untuk undangan resmi ini sebelum 17 Agustus 1 Agustus ada zikir akbar di istana buktinya pulang di bawah tuh presiden buktinya ke bawah kan gambarnya wah lambatnya tuh nah itu kan Jepai ingin tuh ada boleh tapi kan Tuan Guru dianggapnya Jepai dapat Pak itu langsung diganti platnya setelah saya Jepai itu nah itu pas pampresnya samping itu kada boleh kemana-mana itu mobil presiden yang sudah datang
mobilnya A1 tuh anti peluru. Saya sampaikan kalau mualim dokter, mualim ini mobil yang ini anti peluru, mulai Jersidin nyambungi seorang ini dikira hendak membanggakan Jersidin kadada kalau anti malakal maut. Baca juga biar di dalam situ dikawal, tapi saat itu mati kan. Nah itu hebatnya, itu anti peluru tuh. Saya menjapai itu apa niatnya? Mudah-mudahan apa? Bukan hanya menjapai, mudah-mudahan saya atau keturunan anak ketua saya bukan hanya menjapai duduk di sini dan disupirkan. Tentunya jadi apa? Jadi presiden itu niatnya tinggi. Bolehlah berniat tinggi itu. Boleh, niat itu bagian daripada harapan dan doa. Saya ini bukan hal itu diceritakan. Saya pernah kuliah di Jakarta, mau kuliah Jakarta 94. Saya tuh kuliah di Jakarta tuh maunya di Lipia. Lipia itu dari Istana Negara tuh tiap hari bulang-bulik Jakarta kita nih Ikam dari Paliwara. Anak kuliah ke Karahan nih. Nah di Paliwara Intang Rumah Mualim Nur Kansah ini itu Istana Negara. Setiap lalu istana, aku hendak masuk ke situ tapi jawabannya di 2019 dijawab masuk gratis seberataan. Buliknya pulang pakai kado sebetulnya. Kalau dibuka kan baju ada lambang Pancasila, lambang burung Garuda, dan amplopnya kenal itu tabel bener. Kadang kalau dihitungi lagi, kawalah bedetang itu nah. Bedetang lamaran, pikirakannya berapa itu nah. Tapi nang di gunung sana itu luar biasa. Itu berkat kita punya murid. Jadi jurusan guru tadi bahasa Inggris, bahasa PAI. Artinya pernah jadi guru itu luar biasa. Bukan sekali nih. Berapa? 3 kali itu. Jadi ada di WA, bah itu jangan menggantikan orang. Karena kau digantikan di sana itu HP aja karena kau masuk di dalam itu disterilkan. Jadi kudakannya dari mana? Ya tadi hingga kudak lawan ini. Nah konteksnya dalam organisasi tadi karena pembinaan di NM sana nih orang-orang adalah MA NIPI lawan MA NIPA santri di sini. Nah mahasiswa ada kan ada NM tuh. Nah ini ketua NM si Hairul Puadi, dia jadi staf ahli presiden, sekarang sudah jadi staf khusus bidang wakil menteri pertanian. Dulu pernah di sini kan narasumber kita yang waktu acara salam tuh. Nah itu di sana begawi, belum lagi di akhirat, di dunia murid bisa memberikan syafaat masuk istana gitu. Kita nak lalu di pagarnya tuh kulilik itu aspampres deh. Yang kemarin ada istilah siapa pengawal presiden yang di wakil presiden si Ijra kah yang dikena PPKM tuh. Nah kalau adalah melihat ada lalu ya pengelnya dikisahkan dah kalau nang kena nang lawan tentara lawan polisi nang apa kalau diperiksa macam-macam akhirnya kapolisinya nang diserang buan kalau adalah lihat videonya mau kasihannya melihat apa oke lanjut tadi belum lagi perkenalan Menwa. Nah ini Menwa nih paling gagah nih tentara. Kalau anda hendak masuk tentara masuk Menwa dulu, tamat stay gagah silahkan berdiri. Ini Menwa manusia yang paling gagah di stay, artinya paling kuat gitu ya. Ini bibinian boleh jadi Menwa, lalakian boleh jadi Menwa, dan kita Menwa tertua ini ketimbang kampus lain kada ada bisi Menwa, bahkan hendak jadi Menwa umpat ke stay raha dulu. Untung stay raha membawa janya kada kawa. Jadi bagian dari ini dan organisasi. Nah mana yang pilih aku nih ketujuh dahulu berbaris 4 pramuka dan Menwa itu nah. Tamat di sini. Sekarang orang pendaftaran tentara, pendaftaran polisi, kalau sudah tahu baris berbaris tinggal masuk saja lagi. Dan orang bercari benar santri raha itu paling mucil itu. Akhirnya jadi tentara. Orangnya sadang menyatur hafalan gerak awal macam-macam sampai nulis qul huwallah 100 kali jadi mualim. Anyar dapat ijazah itu. Akhirnya jadi tentara, datang ke sini, bah ngalihnya ini bisanya amuk semalam kada diberikan ijazah gara-gara nya kada hafal, tapi akhirnya sudah kembali ke Udem. Siapa orang ini Pacacangan siapa? Dia tahu orang Pacacangan. Subhan. Nah ya tuh. Abahnya maaf ini bagian daripada kesuksesannya tukang parkir aja SPP dan sebagainya alih benar tuh, tapi terakhir sukses itu karena santri apalagi mahasiswa bisa tamat tentu bisa ajan itu kan, orang ada bisa ajan, seorang ajan di Kudim tuh bahasanya di nyalatihan sana orang diajab
ajab imam lentukan kalau katulahan sehingga komandannya tuh baksana ya biar siap ada lagi itu kelebihannya. Ini hari ini yang tamatan raha si paling harap mengaji itu si Ahlun Nazar itu lulus polisi gara-gara dia luar biasa waktu kuliah di Unlam mewakili mahasiswa Unlam untuk musabakah antar mahasiswa se-Indonesia di Aceh juara 3. Tahu-tahu jadi polisi di sini kawin mengaji belagu aja. Jadi mulai ulun jadi bilanya latihannya dihormati komandan benar, acara-acara resmi nya. Bahkan Unlam tadi di awal 2001 tadi dia wisuda. Unlam, saya alumni Unlam 2004, itu tidak pernah wisuda itu paling acara kita pada hari ini dibuka dengan secara resmi bersama-sama membacakan basmalah. Karena inya ada dan itu bagi kebanggaan Ulam, ada sisi wisuda itu upacaranya adalah mengaji. Nah mengaji inya apa itu pituga tuh luar biasa tuh santri raha tahun 4 tahun yang silam Dewian sih mengaji aja si Ahlun Nazar orang mana ada ilir masjid kah ilir masjid tahulah ditakuni komandan kudimnya itu apa yang melatih itu kan di mana di pesantren raha pesantren Bahara di Amuntai lalu takuninya siapa wakamat kesiswaannya untuk ada debat itu tambahannya artinya luar biasa keberkahan sehingga saat orang latihan kesalahan sedikit kada tapi ditampar komandannya karena apa? Karena imam itu yang di belakang komandannya sembahyangan inya jadi imam tunjuknya ada boleh jinya umpat ada itu luar biasa. Maka kita berorganisasi ini adalah membentuk kebersamaan dan tanggung jawab. Nah itu banyak aku kemudian mengkisahkannya sampai 2 hari 2 malam kita bagi saja lanjut tuh kami waktu hendak tulakan itu ada bukan saja tuh waktu 1 Muharram lanjut kumpulan organisasi sambil catat ini sambil kau banyakkan kisah itu kan. Nah itu dengan wisuda karena sudah sampai itu siapa itu benar dulu kadeda itu saat ini anggota DPR RI Pusat mantan Bupati 2 Periode Kabupaten Banjar siapa dan Pangeran Banjar siapa ada tahu juga kah ada terkenal lalu sidin padahal di Banjar di Kabupaten Banjar Matapura sidin 2 periode jadi bupati bahkan menjadi Raja Banjar diangkat Pangeran Gusti Khairus Salih sekarang jadi anggota DPR RI Pusat. Habis itu di bawah itu bukan wisuda kan sampai hari ini Anda dianggap sebagai mahasiswa nanti ada nang syariah berbaju kuning toga ada nang KBI berbaju seperti itu atau itu baju yang paling Anda membuat senang. Kenapa? Proses dari hari ini bila memakai itu Anda sudah bisa mencantumkan di undangan perkawinan dan pernikahan bila syariah dengan titel misalnya Widya Melati SH kan luar biasa menambahi naran setelah Anda besar ini secara resmi dan secara apa narannya data dan ijazah adalah kecuali kuliah itu kadang awam itu di belakang tuh luar biasa gelarnya sehingga kalau bibinian misalnya siapa narannya di sini ada Nur Hayati SPD itu tak larang jujuran daripada tamat SD aja tapi yang larang-larang karena kadang kasihan orang datang punya yang sesuai target lah kan berapa gerang awam menjujur aku nih aku menjujur ikam memberikan mahar hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim luar biasa atau dengan mas kawin surah Ar-Rahman luar biasa tapi habis kawin umrah rumah sudah siap itu kan tapi bacaan yang ijab kabulnya aku terima menikahi Nur Hayati SPD binti Dr. Muhammad Ibrahim misalnya dengan mas kawin dengan mahar surah Ar-Rahman lalu hari itu juga dibayar Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Allamal Quran Allamahul Bayan luar biasa sampai habis itu jujurannya dibayari luar biasa tapi bang di belakangnya karena mobil Alphard diunjuki orang itu kan yang wis ambin itu bibinian masa kada anunya anak agim kan bayarannya 1 khatam Quran mulai subuh sampai malam sampai subuh lagi khatam 30 juz tadi di mengajinya tanpa melihat Al-Quran itu udah minta agim untuk mengawini anak agim nabi binian itu ada kalau boleh aja kamu surah Ar-Rahman jangan surah aku kawinin dengan surah
qul huwallahu ahad terlalu pendek. Nah itu ada mana lagi? LC mana LC? Nah LC ini bukan bahasa Arab, bahasa Inggris. Inilah anunya, ini luar biasa. Bila hendak sini banyak, ini luar biasa. Ada unit-unit dulu UKM ya, sekarang Ormawa karena peraturan ini balang saja. Ormawa itu organisasi mahasiswa kemahasiswaan. Mana lagi? Ini apa nih? LPM. Ini liputan ini. LPM Al-Fajar. Mana LPM, silahkan. Ini beritanya nih. Bilanya hendak jadi wartawan, ini luar biasa. Nama liput segalanya. Tapi wartawan inilah bilanya acara resmi itu liputan yang meliput ini yang apa standarnya juga standar liputan itu, bukan beritanya tapi orang yang nama liputnya jangan kalipak pesan deh orang sudah nah tuh untung ada yayasan, bila turun yayasan tuh ada sekretaris kami nang sebagai pembina ini nang dimamai sidin. Nah itu ya silakan. Artinya bila upacara resmi itu kayak wisuda, yudisium tuh resmi, kami nang orang maksudnya sudah haji itu kan kupe hirang. Habis itu yang nang waktu wisuda ini kan ketua stainya sebagai pimpinan senat terbukanya itu sidangnya itu selain baju tuga hakun pulang bang kalong kayak nang kalong itu dasar aturannya. Nah kita meliput ini kalau bisa baju hari itu baju organisasi LPM-nya tuh mana, tapi nang kayak orang wartawan berbujuran walaupun di sini ada edikatnya sudah, itu menandakan upacara resmi. Sama kayak istana tuh kada boleh sambil berjepit sedikit orang, kecuali tuan guru besar tuh kada bapak kayak Mbah Maimun Juber itu biasa sih din, tapi ada hal itu jadi bisa menempatkan kita supaya kita ini berwibawa. LC sudah, LPM apa lagi? Pik Najmu Sabab ini bukan nang bila ada ikan namuna. Kalau di aliyah di SMA bagian BP situ nah konseling ulun ni kain tapi apa kalau belajar nih ya pak yuk silakan berdiri imbah diputusinya situ nah. Lalu ada kalau nang dah di video tuh diputusi putus gitu, jadilah lagiannya sedih nanti higanya mempring mbak itu berjalan nang bibiniannya tuh yes cari pacar lagi jarubah mau bener jauh gini orang alam sadih di higanya adalah melihatlah video luar jadi duit ya akhirnya YouTuber gitu. Ini bagian itu, ini binaannya saat ini luar biasa. Kenapa? Kantor binaannya kantor BKKBN Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang kepala kantornya adalah bini bupati, sehingga acara-acara tuh nyaman sedikit karena kantornya juga baru dibangun nih. Nah itu sehingga bagian ketujuh mendengar nasihat orang keluh kesah di sini. Insya Allah buannya kada membocorkan rahasia itu nah. Ulun nih kayak hendak bandel lawan nang itu nah. Inya nih kira-kira kawa jadi imam itu nah kayak apa kawa kapian menyampaikan jadi kepala piknya aku hendak lawan nang itu kacau ya silakan duduk. Biasa kita buka ya tuh nah. Ini bagian itu garis besarnya. Ada lagi yang mana? Ini pramuka mana nih pramuka rohani luar biasa. Ini wani sampai ke gunung-gunung punya Racana Pramuka Putri dan Racana Pramuka mahasiswa ya kalau nah mana mahasiswanya ini luar biasa berkiprah luar biasa di mana-mana, pernah mengadakan pramuka se-Kalimantan Selatan untuk Universitas Perguruan Tinggi ya lo tahun berapa sebelum tuh nangka paminggir ya dalam kapal paminggir karena mengumpulkan mahasiswa pramuka dari UNLAM, dari UNISKA, dari UIN, anaknya diraha. Itu hebatnya walaupun di hulu sungai utara ulang diraha ulang datangan orang ke sini. Kenapa? Karena prestasi kita itu nah. Terima kasih pramuka Rencana apa lagi belum FKKM ini bila hendak banyak pergaulan di FKKM forum keakraban mahasiswa. Nah ini bekerja tapi akrab gitu. Ini bisa mengawinkan orang ini di sini. Ini banyak kegiatan. Jadi resmi di bawah naungan wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan. Kalau unit lain ada belum terdaftar di 7 organisasi kemahasiswaan itu belum resmi karena ada di SK-kan oleh ketua STAI FKKM
termasuk, dan diberikan fasilitas sudah tempat kawa berkumpul-kumpul dahulu. Wah, kami ini gimana aja berkumpul, Anda kadedagin tapi harus sudah bawa kegiatan itu luar biasa. Sekarang sudah ada. Kenapa? Karena kita ini hendak kayak orang fasilitasnya nang anu ini lelabihan buhan ikam bayar SPP ikamnya termurah se-Indonesia. SPP stay ini pernah Pak Ahyar, silakan duduk, pertemuan Kupertai se-Indonesia lawan Menteri Agama berapa gerang jadi SPP pian tuh waktu Pak Ahyar Abdi ketua stay-nya 10.000 Pak jadi Menteri Agama, 10.000 pintu 10 biji habis sebulan. Itu bujuran waktu di dua tuh sampai kita mahasiswa tuh dapat mahasiswa tuh setiap tahun ajaran baru tuh sampai 1.000 orang karena ada diploma 2. Luar biasa murahnya dibandingkan sekolah SDIT Banjang dan SDIT Alabiu. Itu SMP-nya SPP-nya berapa? 300.000 sebulan SPP-nya aja. Kita kenapa kenapa? Karena memikirkan supaya kayak apa kita ini bisa kuliahan. Seberataan saya nih SPP waktu 96 itu hanya 7.500. Itu kan kada bayar berapa semester. Kalau bayar kecuali jaga kubur ya Pak. Atau ada orang kipayah jaga kubur orang mati kipayah jaga kubur 3 malam itu hanya kalau bayar SPP saking ngalihnya tuh 7.500 96 waktu Bapak 5.000 kah? 5.000. Wah, ini berapa? 350 tapi ya 6 bulan kok. 750 6 bulan. Nah, aliyah 85.000 saya itu nah. Walaupun ada dana bus, kalau kita ada dana bus mana swasta sabarataan digaji itu nah. Fasilitas alhamdulillah itu karena waktu kepemimpinan Pak Munadi itu dengan gubernur dan dengan boleh aturan sehingga bisa membangun lokal hampir 6 miliar. Kita tuh tiap tahun ada dapat 2 miliar untuk membangun dahulu mah kampus kita nih dikatakan oleh ketua stay adalah kampus rel kereta api karena saking panjangnya bangunan kayu itu dari ujung sini sampai ke sana panjang kayak kereta api tuh Bang. Soalnya buat mas naik kereta api. Suah, ya Allah kasihannya. Malihat Bang. Soal adalah hendak kereta api itu luar biasa nyaman gitu nah. Kadang pernah macet inya. Artinya macet kalau aja situ di Surabaya. Teraknya ya punya jalur surangan. Berniatlah naik pesawat Bang, naik pesawat. Suah. Ada suah. Berniat itu ya Allah pesawat tuh dari atas tuh. Aku bawa aku Pak Husin Naparin tuh dalam bukunya ketua kita tuh Sidin Mama Sidin Ma'atar keluarga naik haji. Sidin ya hendak umpat lagi halus. Jar Mama Sidin itu ikam kada kawa umpat keluarganya hanya menyewa mobil ini sabuting 50 tahun yang silam lebih gitu. Sidin umur 70 tahun 60 tahun yang silam Sidin bagi dalam bukunya tuh nah buku biografi Sidin jar Mama Sidin tunjuk tuh pesawat bawa ulun gitu nah. Akhirnya Sidin sampai saat ini naik pesawat tuh Sidin gratis. Kenapa? Karena Sidin adalah pembimbing ibadah haji dan umrah triple yang paling hebat di Kalsel ini ya, triple apa namanya Sidin? Ada tahu? Ada soalnya umrah ada juga ya Allah. Saya nih akta saya memang lahir di akta secara de facto tapi de jurinya itu lahir di Makkah kan, di Higa Ka'bah gitu kan. Tapi orang lahir di Higa Ka'bah itu jangan wah harusnya bisa aja Abu Jahal Abu Lahab itu lahir di Higa Ka'bah kafir gitu kan bahasanya. Tapi saya lahir sebenarnya secara karena ngalih dulu tuh menjadi kalau lahir di Makkah harus ada administrasinya sehingga diulahlah lahir di tempat di Bitin Danau Panggang gitu kan. Karena Bitin tuh walaupun kampung tapi di Al-Qur'an ada kan di surahan itu la mukhbitin. Nah, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang Bitin gitu nah itu. Kan percaya. Nah, lanjut tuh gubernur habisnya gubernur Rudi Arifin yang membangunkan ini terakhir. Ini kita dialog aja lagi. Jam berapa deh? Kalau rame. Sema lagi bahas kan sariki Sema ya silakan berdiri terakhir. Oh, nah ini Sema. Ini senat mahasiswa nama milih nasabah data anu demani ya ini punya ini nama anunya KPU-nya lah gitu nah. Dan dia yang mengurusi kemahasiswaan waktu pemilihan syarat-syaratnya kemana jadi
ketua Demak gitu. Bisa saja binian Demak nih sekali-kali kayak presiden kita walaupun hanya 76 tahun sudah ada presiden dari wanita ya, Megawati. Amerika itu sudah lebih 51 presiden, tidak ada satupun presiden yang bibinian becalon aja kada gua ada. Kita silakan duduk. Habis itu hanya tahun ini aja wakil presiden Amerika itu bibinian siapa? Wakil presiden Amerika. Wah ya Allah, siapa? Wakil presiden Amerika. Wakil presiden, kalau presidennya ada tahu juga. Donald Trump sudah hampir kalah satu periode. Siapa? Hah? Iya deh. Siapa? Joe Biden. Wakil presidennya Joe Biden. Wakil presidennya? Hah? Ya Allah. Bapak ini mana tahu ya? Haris Kamal, bibinian orang Afrika. Itu aja tahu ini kayak apa nih literasi. Jadi bapak tadi literasi itu membaca buku-buku yang itu literasi. Menang presiden terbesar aja ada tahu gitu nih literasi rendah, sehingga yang membaca seluruh dunia ini diadakan penelitian. Kita nih nomor kalau 200 negara kita nih 160 itu aturan membaca nih. K7 itu beli lihat itu nah. Kita tuh kamu ada kasuah nukar masuk aja ke Gramedia ada mencari diskon mana paling banyak nih, misalnya ke Duta Mall pasti jadi diskon, tapi ke buku ada. Kita di perpustakaan tuh bakulat ada dana naiknya narami di mana di bawah sini nah, jadi kawan. Sudah habis kah anunya? Ada lagi mana yang belum diperkenalkan? Habis. Nah ini dulu karena pengantar, dan ada yang disampaikan dialog dan pertanyaan selagi kami masih ada. Ini jadi narasumber di salah satu TV yang muntai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKKMB Stairaha Muntai. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nurkansa SAG MPDI dan terima kasih kepada Bapak Haji Bunyamin SAG SPD yang sudah berkenan hadir untuk menyampaikan materi dan berbagi ilmunya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasanya organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan merealisasikannya bersama untuk mencapai keinginan bersama. Kita sebagai mahasiswa Stairaha Amuntai, mari kita ikut organisasi dan memberikan program kerja, berikan prestasi kepada kampus kita tercinta ini. PKKMB maju. Baik, selanjutnya